Kadang, sebuah panggung yang terasa rutin justru menyimpan kejutan terbesar dalam hidup seseorang. Di malam itu, ketika gemerlap lampu dangdut Academy 7 memantul di dinding studio, semua orang berpikir mereka tahu apa yang akan terjadi. Pengumuman biasa, tepuk tangan biasa, dan satu nama yang harus pulang. Tapi saat nama Shakira disebut sebagai kontestan yang tersenggol, ada sesuatu yang berubah di udara. Seolah seluruh ruangan menahan napas pada detik yang sama. Yang tidak disadari siapapun adalah malam itu bukan penutup cerita Shakira. Itu adalah prolog, sebuah pembuka ke perjalanan yang jauh lebih besar, yang bahkan ia sendiri tidak pernah bayangkan. Dan apa yang terjadi setelah panggung gelap justru menjadi bab paling mengejutkan dalam hidupnya. Saat pengumuman dibacakan, suara sorak tiba-tiba meredup seperti ditelan oleh ketegangan. Nama Shakira, yang sebelumnya menjadi favorit banyak penonton, meluncur keluar dari mulut host sebagai peserta yang tersenggol. Sesaat, kamera menangkap raut wajah yang berusaha tegar, namun matanya tidak bisa berbohong. Mimpi yang ia bawa dari kampung halamannya terasa runtuh seketika. Bagi sebagian orang, tersenggol hanyalah statistik. Bagi Shakira, itu adalah pertanyaan yang menghantam keras, apa aku tidak cukup baik? Namun sebelum rasa itu menelan habis keberaniannya, takdir diam-diam menyiapkan sesuatu yang tidak terlihat oleh siapapun. Dan seseorang di panggung itu sudah mulai menyadarinya. Di antara wajah-wajah juri, hanya satu yang tampak berbeda. Dewi Persik, diva dengan reputasi keras dan komentar to the point, tiba-tiba tampak tidak seperti biasanya. Beberapa kali ia menarik napas panjang. Beberapa kali ia menatap Shakira bukan sebagai juri, tetapi seperti seorang kakak yang melihat adiknya kehilangan sesuatu yang penting. Tatapan itu bukan tatapan menilai, bukan pula tatapan menghakimi. Itu tatapan seseorang yang pernah terluka oleh dunia yang sama dan melihat rasa sakit lama itu kembali dalam diri Shakira. Penonton yang jeli menangkap gestur itu, dan gestur kecil itu akan menjadi awal dari rumor besar yang meledak beberapa hari kemudian. Karena dari tatapan itulah, spekulasi mulai bertunas pelan-pelan. Untuk memahami semua ini, kita harus kembali sedikit ke belakang. Shakira datang dari Sidrap, membawa mimpi sederhana untuk membahagiakan orang tuanya. Tak ada privilege, tak ada latar belakang gemerlap. Ia hanya punya suara, harapan, dan keberanian. Dan bagi Dewi Persik yang juga berjuang dari nol di dunia yang keras, semua itu terasa terlalu familiar. Seakan ia sedang melihat versi dirinya bertahun-tahun lalu. Versi yang pernah jatuh, pernah dipandang sebelah mata, dan pernah harus membuktikan dirinya mati-matian. Koneksi emosional seperti itu tidak bisa dibuat-buat. Tak heran jika tatapan Dewi malam itu terasa berbeda. Ia seperti sedang berkata tanpa suara, "Aku tahu rasanya, dan kamu tidak sendirian." Tidak ada yang tahu bahwa perasaan manusiawi itu akan menjadi bahan bakar rumor besar. Dan publik segera memainkannya menjadi puzzle misterius yang membuat semua orang penasaran. Ratusan kilometer dari studio megah Jakarta, sebuah rumah sederhana di Sidrap menyaksikan momen paling berat dalam hidup mereka. Ketika nama Shakira diumumkan tersenggol, ruang tamu yang sebelumnya riuh langsung sunyi. Ayah dan ibunya saling menatap, bukan karena malu, bukan karena marah, tapi karena hati mereka ikut runtuh bersama putrinya. Seluruh kampung yang menonton bersama pun menunduk. Ada rasa kehilangan yang sulit dijelaskan, seperti harapan bersama ikut patah. Namun di tengah kesedihan itu, ada satu hal yang tidak padam, kepercayaan bahwa Tuhan tidak menutup satu pintu tanpa membuka pintu lain. Dan dari keyakinan itulah, sesuatu yang jauh lebih besar mulai bergerak, tanpa hiburan kamera, tanpa panggung, tanpa tepuk tangan. Gerakan yang senyap tapi mengubah segalanya. Dimulai dari sebuah chat sederhana di grup WA keluarga, "Jangan berhenti dukung Shakira. Kalau bukan di DA7, kita bantu di luar." Dari satu chat muncul 5, dari 5 menjadi puluhan, dari puluhan menjadi gerakan kecil yang penuh ketulusan. Transfer kecil 10.000, 20.000, 50.000 perlahan masuk dari orang-orang yang percaya pada mimpi seorang anak daerah. Tidak ada kamera yang merekam, tidak ada media yang menulis, tidak ada spotlight yang menyinarinya. Namun cinta yang tidak bersuara itu terus mengalir. Hingga suatu hari ketika jumlah total dihitung,
mata semua orang terbelalak. Angkanya bukan jutaan, bukan ratusan juta, tapi mencapai 1,3 miliar rupiah. Tidak ada yang pernah membayangkan dukungan bisa tumbuh sebesar itu. Begitu kabar itu bocor, lini massa langsung meledak. Di kolom komentar, satu pertanyaan muncul berulang-ulang. Siapa yang kasih 1,3 M? Sebagian bilang fans, sebagian bilang komunitas, tapi sebagian lagi menunjuk satu nama, Dewi Persik. Semakin banyak yang membahas, semakin liar spekulasinya. Konten kreator mulai membuat video teori, thread panjang muncul di Twitter, fans berebut menambah potongan informasi. Nama Shakira yang sebelumnya tenggelam karena tersenggol justru naik lebih tinggi dari sebelumnya. Dan situasi berubah lebih panas ketika sebuah potongan video lama Dewi mendadak muncul. Sebuah klip pendek diambil dari sesi komentar Dewi di salah satu episode tiba-tiba viral. Dalam klip itu, Dewi berbicara tentang beratnya perjuangan peserta yang datang dari daerah, meninggalkan keluarga, dan membawa harakan besar. Itu sebenarnya komentar umum, tapi internet tidak pernah memperlakukannya seperti itu. Kalimat itu dipotong, diedit, diberi judul yang sensasional. Dewi Persik, bongkar rahasia Shakila. Dewi, ungkap hadiah fantastis 1,3 M. Konten-konten itu menyebar seperti api dan publik menggabungkannya dengan tatapan Dewi malam tersenggol. Di titik ini, kebenaran dan interpretasi mulai kabur. Tapi satu hal pasti, nama Shakira kembali bersinar lebih terang dari siapapun yang masih bertahan di panggung itu. Dan semua orang mulai bertanya-tanya, apakah Dewi terlibat langsung dalam hadiah misterius itu? Rumor semakin menggema, seakan menjadi kenyataan baru yang dipercaya publik. Pasti Dewi yang bantu, tatapannya beda malam itu. Angka sebesar itu tidak mungkin dari fans doang. Orang-orang mulai merangkai cerita tentang empati Dewi, kedekatan emosional, dan kemungkinan dukungan pribadi di belakang layar. Meski tidak ada bukti langsung, rumor itu terlanjur hidup. Dan dalam dunia hiburan, rumor seringkali lebih kuat dari fakta. Namun yang jarang disadari orang adalah, kisah uang itu bisa jadi bukan tentang satu figur. Ada kekuatan besar yang diam-diam bekerja di balik layar yang selama ini tidak diperhitungkan. Kita sering lupa bahwa dukungan komunitas, meski kecil, bisa berubah jadi gelombang besar. Puluhan ribu orang yang menyumbang sedikit saja, jika digabungkan, bisa menghasilkan angka yang menakjubkan. Itulah kekuatan gotong royong, sesuatu yang hanya muncul ketika seseorang benar-benar dicintai oleh komunitasnya. Dan Shakira dicintai dengan cara yang tidak bisa dibeli. Ada ibu-ibu yang menyumbang dari hasil jualan kue, ada bapak-bapak yang menyisihkan uang bensin, ada fans yang mengumpulkan donasi dari berbagai daerah. Jika semua itu digabungkan, angka miliaran bukan hal mustahil. Inilah sisi yang sering dilupakan orang ketika rumor terlalu menarik untuk diabaikan. Tetap saja, apapun sumbernya, satu hal tidak terbantahkan, hidup Shakira berubah total. Ironisnya, Shakira justru menjadi nama yang paling sering disebut setelah ia tersenggol. Kekalahannya tidak mematikan karirnya, justru menghidupkannya. Ia mendapatkan exposure gratis yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia mendapatkan dukungan komunitas yang luar biasa. Ia mendapat empati publik yang langka. Dan ia mendapat sorotan yang jauh lebih besar dibanding peserta yang masih bertahan. Kekalahan itu bukan kejatuhan. Itu adalah peluncur, sebuah blessing in disguise yang mengubah segalanya. Dan semua itu dimulai dari air mata di malam itu. Ketika Shakira turun dari panggung DA7, banyak yang mengira ceritanya selesai. Namun justru setelah lampu padam, takdir bekerja dengan cara yang paling dramatis. Empati seorang diva, cinta sebuah keluarga, solidaritas komunitas, dan mimpi seorang gadis dari Sidrap, semuanya bersatu menjadi keajaiban yang bahkan tidak pernah ada dalam naskah acara televisi manapun. Shakira kehilangan gelar, tetapi menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, ruang baru untuk tumbuh, dukungan yang tidak terduga, dan kisah yang akan diingat jauh lebih lama daripada sekedar kompetisi. Karena kadang, pintu yang tertutup bukanlah penutup jalan, itu hanya pengalihan menuju tempat yang lebih terang. Dan malam itu, takdir Shakira benar-benar membelok dengan cara paling mengejutkan yang pernah disaksikan publik.